Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang peserta didik baru SMA Negeri 1 Brebes, siswa kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021. Pada sesi kali ini kita akan berbincang dengan salah satu guru SMA Negeri 1 Brebes. Beliau adalah Ibu Nur Fatmah SPD. Beliau merupakan salah satu guru pengampu mata pelajaran Bahasa Jawa. Dan di depan kita sudah ada Ibu Nur Fatmah. Ibu Fatmah, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, Mbak Uli. Ya, Ibu, hari ini kita akan berbincang membahas salah satu materi yang akan disampaikan kepada siswa baru kelas 10 SMA Negeri 1 Brebes tahun pelajaran 2020-2021. Dan hari ini kita akan membahas materi atau temanya adalah tentang tata krama. Tentu banyak siswa yang ingin mengetahui lebih jauh apa itu tata krama, bagaimana cara melaksanakannya, dan lain sebagainya. Maka dari itu mari kita simak penjelasan dari Ibu Nur Fatmah SPD. Selamat siang. Selamat datang anak-anakku kelas 10 di SMA Negeri 1 Brebes tahun pelajaran 2020-2021. Saya merasa sangat senang hari ini bisa berjumpa dengan kalian semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Terima kasih Mbak Uli atas perkenalannya, anak-anakku yang saya banggakan. Selamat bergabung di SMA Negeri 1 Brebes. Kalian sudah menjadi murid baru di sekolah kami tahun pelajaran 2020-2021. Tetap semangat meskipun kita belajar jarak jauh, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, selamat berkumpul dengan keluarga, dan tetap belajar. Baik Bu Fatmah, tentu saja peserta didik kita sudah banyak yang ingin tahu tentang materi kita hari ini, yaitu tentang tata krama. Sebelum jauh kita membahas tentang tata krama, pertanyaan paling dasar adalah apa sih itu tata krama? Ya, Mbak Uli, anak-anakku sekalian, ketika kita bicara tentang tata krama, memang tata krama terdiri dari dua suku kata, tata dan krama. Tata itu, karena kebenaran saya ngajarnya bahasa Jawa, Uli, jadi mungkin saya terbiasa pakai toto gitu ya. Tata itu ada toto, ditoto, ditatani. Itu adalah bentuk dari kata aturan, peraturan, norma. Kemudian krama adalah sopan santun. Jadi mungkin kalau kita bicara tentang tata krama, itu sebenarnya adalah ditata. Kalau saya bilang sih mungkin ditatani uripe. Maka kita dalam hidup harus memiliki norma-norma, memiliki aturan-aturan, bahwa kita tidak hidup sendirian Mbak Uli, kita hidup bersama masyarakat lain. Maka kita harus memiliki sopan santun dimanapun kita berada, di sekolah, di lingkungan, juga di lingkungan masyarakat. Mungkin seperti itu Mbak Uli garis besarnya. Oh, berarti tata krama itu adalah aturan tentang kehidupan, tentang hidup kita, yang mana kita harus punya sopan santun. Ya, karena kita memang tidak hidup sendirian. Kita hidup berdampingan dengan orang lain, yang kita juga harus bisa menjaga perasaannya mereka. Oke. Selanjutnya Bu Fatmah, kira-kira macam-macam tata krama atau kapan saja kita bisa melaksanakan tata krama dalam kehidupan kita? Sebenarnya kalau tata krama itu sebenarnya kan aturan dalam diri kita sendiri, ya, dan itu harus kita terapkan dimanapun kita berada, baik di lingkungan sekolah ataupun ketika kita berada di rumah. Dan ketika kita bergaul dengan teman-teman di sekolah, dengan guru, juga termasuk dengan masyarakat di sana gitu ya. Jadi kita memang harus bisa membentengi diri kita, ataupun kita harus bisa mengaplikasikan ya ilmu-ilmu yang kita miliki, bahwa apapun setinggi apapun ilmu, maka kita juga harus memiliki norma-norma aturan yang memang berlaku di masyarakat. Ataupun kalau misalnya kita di sekolah, ya berarti aturan-aturan yang ada di sekolah, seperti itu. Maka sesungguhnya anak-anak, tata krama harus kita terapkan dimanapun kita berada, baik di sekolah maupun ketika kita di rumah dan bergaul dengan masyarakat. Ya. Tata krama toh tidak bukan hanya sekedar ketika ada orang yang lebih tua kita salim atau apapun itu, tetapi termasuk dalam perbuatan kita sehari-hari yang paling dasar sekalipun. Gitu. Tata krama bagaimana kita minum, tata krama bagaimana kita makan, kan ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Nah, kayak gitu ya Mbak ya. Mungkin anak-anak juga jauh lebih paham lah. Mungkin saya yakin juga mereka sudah paham. Tetapi memang anak-anak yang harus kita pahami bersama ketika kemajuan teknologi sudah luar biasa.
kadang kita terlupa mungkin apalagi ada dunia media sosial ya kayak gitu, dunia maya. Kadang kita ketika mengatakan sesuatu kita lupa bahwa apa yang kita ucapkan kita nggak saring dulu Mbak Uli apakah itu menyakiti orang lain atau tidak. Nah, itu juga pembelajaran untuk kita semua bahwa apapun yang kalian ucapkan, apapun yang keluar dari, karena kita bicaranya media sosial ya Mbak Uli ya, kita bicara WA dan sebagainya, maka memang kita harus hati-hati ketika kita ngetik sesuatu. Sekiranya itu memang menyakiti orang lain, saya pikir kok lebih baik untuk tidak ditulis ataupun tidak disampaikan, mungkin seperti itu. Oke Bu Fatma, berikutnya kaitannya dengan siswa sebagai peserta didik baru. Kira-kira tata krama paling dasar yang bisa mereka lakukan atau bisa mereka laksanakan itu seperti apa? Oke, sebagai peserta didik baru mungkin mereka kemarin ketika masuk pertama kali sudah menandatangani surat tata tertib ya. Yang paling dasar itu dulu. Mereka bisa mentaati apa yang sudah mereka buat ya di surat pernyataan bermateri tersebut. Di situ ada aturan-aturan. Kalau kita bicara tadi tata krama, tata itu adalah norma, aturan dan sebagainya. Maka mereka bisa mentaati itu dulu. Nah, kita baca satu persatu. Di situ ada tidak merokok, tidak membuang sampah sembarangan. Itu kembalinya kepada diri kita sendiri sih sebenarnya ya. Maka itu terapkan dulu lah. Karena ya bukan apa-apa ya. Karena memang kita bicara sampah aja lah, yang sepele gitu ya. Itu kan personal ya Mbak ya. Kalau memang kitanya nggak punya kesadaran untuk membuang sampah secara baik, ya kita nggak usah ribut kemudian ketika sekolah kotor ataupun ruangan kelas kita kotor. Jadi mungkin bagi anak-anakku yang baru masuk, baca kembali tata tertib yang kemarin dibuat, surat pernyataan kemarin, maka kita bisa pelajari lagi itu. Nah, taati itu dulu. Sebenarnya sih mungkin kalau yang anak-anak baru sih itu, karena kalau bicaranya adalah interaksi dengan teman-teman, sementara kita belum bisa berinteraksi secara langsung mereka ya. Mereka belum bisa berinteraksi secara langsung, belum bisa bertemu langsung di sekolah, termasuk dengan guru. Paling kita hanya jarak jauh, jadi mungkin masih terbatas ya untuk interaksi bersama teman-teman yang lain kalau di sekolah. Mungkin itu. Oke. Ya begitu siswa-siswa SMA Negeri 1 Brebes, artinya ada tata krama yang bisa kita laksanakan dimulai dari diri sendiri. Kalau kita dari sendiri sudah bisa, maka kita juga bisa bersama-sama melaksanakan tata krama itu. Kemudian Bu Fatma punya tata krama. Kenapa kita perlu bertata krama untuk diri sendiri ataupun orang lain? Apa pentingnya? Tata krama kalau tadi kita awali dari awal kita pembicaraan ya, tata krama itu kan toto gitu kan, toto kramane, toto ataupun ditata lah hidupnya, bahwa kita memang harus menata diri kita dimanapun kita berada. Nah, mengapa tata krama itu penting ya Mbak ya? Karena ketika kita bergaul bersama orang lain, baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat, maka sejatinya kita berinteraksi dengan orang lain dan ada banyak rasa di situ sebenarnya gitu loh. Ketika kita gak memiliki sopan, mungkin orang juga akan kok ini gini amat gitu kan. Mungkin orang akan berpikir seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan pada orang lain, maka tanyakan dulu sama diri kita, kalau saya lakukan ini berkenan atau tidak di orang lain. Maka saya yakin sekali kalau itu kita sudah terapkan ke diri kita, sikap kita akan terkontrol. Saya yakin itu. Karena kalau orang Jawa mungkin bilang gini, jangan napok kalau nggak pengen ditapok. Istinya gitu kan, rasa nyubit kalau nggak pengen dicubit. Mungkin itu. Jadi apapun yang kita keluarkan, ucapan kita, perbuatan kita yang akan kita lakukan, disaring dulu, kita pikir dulu. Ketika kita bicara, pikirkan lagi benar-benar apakah yang kita ucapkan itu menyakiti orang lain atau tidak. Ya mungkin karena seberapa penting tata krama agar hidup kita selamat sih saya bilang sih ya. Agar kita juga terhindar dari hal-hal yang kemudian tidak kita inginkan. Ada banyak kasus Mbak Uli ya, orang tersinggung gara-gara ucapan yang sepele, tetapi mungkin dia berniat bercanda tetapi ditanggapi serius. Mohon maaf sekali ya, ada banyak kasus sekarang sampai kemudian
ya itulah ya, ribut di media sosial dan sebagainya, sampai kemudian ada, kalau kita baca di internet, media internet dan sebagainya, sampai bunuh-bunuhan dan sebagainya. Itu sepele sekali sebenarnya, hanya dari bahasa penyampaian aja sih sebenarnya. Saya pikir ya mungkin tersinggung karena kalimat-kalimat yang mungkin tidak berkenan gitu. Jadi juga anak-anakku sekalian, ketika melakukan sesuatu, mari kita pikirkan kembali dampaknya, akibatnya, apapun itu. Saya yakin ketika apa yang kita ucapkan baik, saya yakin juga berbalik baik kepada diri. Kemudian Bu Fatma, ini sekaligus memberikan pesan juga kepada siswa-siswi kita yang baru. Kita melihat fenomena di sekitar kita, banyak pelajar yang seperti bukan pelajar, dilihat dari tampilannya atau mungkin tutur katanya atau mungkin perilakunya. Kira-kira apa sih yang perlu kita benahi dalam diri mereka agar bisa layak dengan label pelajar itu? Memang ya Mbak, tidak bisa kita pungkiri, kita tidak bicara SMA 1 Brebes gitu ya. Kita tidak hanya bicara anak-anak kita yang ada di sini, tetapi kita bicara mungkin hampir banyak memang ya yang terjadi di luar sana. Anak-anak sekolah mungkin agak kurang memperhatikan sopan santun, kemudian tata krama, kemudian yang sepele sih seragam sebenarnya ya. Anak-anak itu agak kurang memperhatikan hal tersebut ya. Kita masih sering melihat anak-anak bajunya mungkin dikeluarkan ya, atau kemudian ada juga anak-anak yang tidak menggunakan ikat pinggang, atau kemudian sepatunya tidak standar sepatu yang sudah menjadi aturan di sekolah gitu ya. Mungkin kalau kita bicara di SMA Negeri 1 Brebes, kita memang agak ketat, terutama di bagian-bagian seragam, kemudian di peraturan-peraturan sekolah ya. Kalau misalnya kita bicaranya masalah tutur kata, sopan santun, perilaku, itu memang general ya Mbak ya, nggak cuma anak-anak saja, kita pun mungkin banyak menjumpai di lingkungan kita juga mereka masih menggunakan kata-kata yang sekiranya kurang pantas untuk didengar gitu ya. Untuk anak-anakku mungkin agak, kalau tadi di awal kita sampaikan, kita bicara tata krama, ditata gitu kan, ya mungkin kita memang harus lebih bisa menata diri ya. Tapi kalau kita membahasnya adalah seragam, maka anak-anak harus bisa melihat tata tertib yang memang sudah mereka terima dari sekolah. Mereka bisa mempelajarinya, bisa mentaatinya, dan harus melakukan harus mentaatinya. Saya yakin mereka akan masuk ke SMA Negeri 1 Brebes juga dengan baik gitu ya. Seragam yang sudah ada, kemudian standar yang harus dipakai yang seperti apa. Tim kita juga punya tim yang sangat solid di STP 2K yang akan selalu mengecek ya kelengkapan anak-anak, dari kaos kaki, sepatu, kemudian ikat pinggang sampai perlengkapan-perlengkapan yang lain. Selama anak-anak mengikuti aturan yang ada, saya yakin mereka juga terhindar dari mohon maaf ya, ketika kita rahasia juga terhindar dari pengecekan tersebut ya. Saya rasa juga seperti itu ya. Oke anak-anak, itulah pembahasan kita tentang tata krama hari ini bersama dengan Ibu Nur Fatma. Dapat kita simpulkan bahwa tata krama adalah tentang tutur kata, perilaku, dan bagaimana kita memposisikan diri sebagai siswa, entah itu di lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakat. Apalagi kalau kita di lingkungan masyarakat sedang mengenakan seragam identitas, tentu kita punya tanggung jawab lebih untuk lebih bertata krama. Dan bagaimana kita ingin dihormati, dihargai oleh orang lain, maka kita pun harus bisa menghormati, menghargai orang lain pula. Sekian pembahasan kita tentang tata krama. Kita akan bertemu lagi di pembahasan berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.